Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Peduluan semua, khususnya yang ada di sini, Pak Ketua Portasim, Pak Gusti Bujang Mas, sama Pak Cik sebagai penasihat di Pondohan Tanah Simpang atau Portasim. Nah, Pak Peduluan semua, kita hari ini akan membahas tentang tradisi yang umum dilaksanakan di Indonesia, yaitu ziarah kubur. Nah, ini ziarah kubur ini kebetulan sedang dilaksanakan oleh Portasim, walaupun istilahnya 3-4 orang, tapi nanti kan harapannya bisa bertambah jamaahnya nih. Mereka ini yang uniknya ziarahnya tuh ke kuburan atau ke makam lah bahasanya, ke makam-makam para leluhur yang pernah mendirikan, merintis kerajaan di awal-awal kerajaan Tanjung Pura kuno atau Sukadana tua, kemudian Matan dan Simpang serta sekitarnya. Nah, saya coba mau tanya dulu ke Wak Ujang, panggilannya nih Wak Ujang. Apa kira yang melandasi Wak Ujang dengan kawan-kawan ini melakukan ziarah ke makam leluhur? Yang jelasnya kita makanya mengadakan kegiatan itu terutama sebuah langkah jalan kita mengenang para jasa-jasa leluhur kita, leluhur kita. Jadi agar tidak terabaikan. Jadi dengan adanya kegiatan ini, yang jelasnya menambah kita mendekat dan mengingat, karena tanpa beliau-beliau itu kita tidak akan ada saat ini. Nah, itu bentuk penghargaan kita, dan lalatnya kita mengirimkan doa kepada beliau. Tidak dengan adanya kita datang bukan kita artinya untuk meminta-minta ataupun untuk membayar nian. Kalau baru ini kan kentalnya dengan bayar nian, harus ke ke makam leluhur. Cuman tidak, yang sebenarnya kita yang mengingat beliau dan memberikan doa. Karena bagaimanapun ya, orang di dalam kubur itu sangat mengharapkan doa daripada kita yang hidup ini. Dan sejatinya doa itu pun juga kembalinya nanti kepada kita juga, ya. Kita juga. Nah, kita ingat dengan beliau dan kita ingat dengan kematian, ya Pak Ujang ya. Nah, terus kemudian ke mana lagi rutenya? Kemarin kan di Sukadana. Sukadana itu di mana-mana ya targetnya yang mau diziarahi, setelah itu mau ke mana lagi? Yang jelasnya yang udah kita ziarah itu tuh ke kuburnya Tok Mangku, komplekan Tok Mangku, dan penambahan air mala. Jadi yang belum lagi ini yang di Gunung Lalang, di Rimustika. Nah, itu yang belum. Dan ketika setelah itu ya nanti ya tentukan berapa harinya ataupun istilahnya bulannya lagi, kita melanjutkan ke para leluhur yang ada di Matan, di Sekuso, dan di Simpang. Berarti keliling lah nih ya? Kita kelilingkan. Mungkin sampai ke Sandai, ke Muara Kayong apa ya? Muara Kayong ya, sudah berkaitan. Bahkan kalau memang ya diberikan Allah umur panjang, kemungkinan bisa kita kepada leluhur yang ada di Sambas, di Sintang, di Tayan, dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya tujuannya itu apa? Tujuan utamanya tuh selain dari yang tadi tujuan utamanya berdoa, kemudian mengingat tadi kan, memberikan penghargaan. Nah, tujuan berikutnya apa selain itu? Apakah ada misi lain, misalnya kita kalau anda kan silaturahmi atau segala macam? Ya, selain daripada kita silaturahmi juga, yang jelasnya kan kita ya berziarah kepada kubur-kubur. Memang ada persih. Ini kan banyak persih dengan adanya berziarah ini. Yo, kok kenapa ndak kirim doa saja, misalnya ke dari sini, ndak perlu kemudian datang langsung ke kubur-kuburannya. Yang jelasnya kan kita ibaratkan seperti begini. Kalau memang
aku ini ada punya orang tua di Pontianak. Ya. Kalau memang kemungkinan transfer jalan terus lewat rekening duit, tidak. Suka sih. Suka. Suka orang tua itu tuh. Cuman alangkah sukanya kalau kita dari duit sampai ke kita yang datang. Oh, jadi ibaratnya kayak gitu ya. Ibarat. Jadi antara doa dan fisik itu hadir di situ. Hadir di situ. Karena bagaimanapun yang jelas, makanya saya bilang kan banyak porsi-porsinya. Ada juga mengatakan ya sebagian ini udah bukan menjadi rahasia gitu. Udah menjadi umum. Oh, tidak perlu karena orang yang sudah mati dan sebagainya. Tidak ada hubungannya Tidak dengan ada yang hidup. hubungan. Memang tidak ada hubungan dengan orang yang hidup. Secara keduniawian Secara keduniawian. Cuma yang jelasnya ya menurut versi kita, ini versi kita. Karena orang tua dulu itu pun mengajarkan tuh dia tidak seperti zaman sekarang. Lengkap dengan mengajarkan kalau berbuat ini ayatnya, ini hadisnya. Jadi kalau orang tua dulu itu tidak, kau lakukan ini, setelah itu kau diajarkan belajar huruf Arab, setelah itu kamu kaji. Oh itu ya. Jadi kita harus mengkaji, mengaji. Jadi mengaji ini bukan artinya kita membaca misalnya Al-Fatihah dari A sampai ke Z, enggak. Tapi kita lebih memahami konteksnya. Kita memahami konteksnya. Oke. Apakah tidak ada niat tersulit dalam hati misalnya datang ke makam ini kan, makam leluhur ini yang di notabene sebagai raja, beliau ini kan sebagai orang yang ibaratnya sebagian orang itu percaya bahwa mereka ini makam keramat. Ada nggak niat dalam hati itu misalnya juga minta kesaktian atau nanti pengen dapat petunjuk mimpi entah apa gitu. Yang jelasnya kalau bicaranya konteksnya kita posisi kekuburan ya, apalagi macam almarhumah ini sudah meninggal, jangankan artinya untuk meminta hal-hal begitu. Selingkan sama mereka saja sudah putus. Ya. Putus di situ. Berarti mereka itu sebenarnya bukan artinya mau dapat kita memberikan kepada kita gitu. Cuma dia yang minta. Salah satu minta doa. Minta doa. Bukan malah terbalik kita Bukan yang minta terbalik, ya. kita yang minta. Dia yang minta. Minta doa tadi. Memang ada pasal yang mengatakan ini bisa kita minta, mungkin posisi ada kekuatan dalam hal ini ya. Itu ya pandangan inilah kemungkinan ya, mudah-mudahan rekan semua ya kita agak meluruskan dalam hal ini. Bahwa kalau orang dah meninggal ini semestinya kita malah mendoakan Kita yang malah mendoakan. Oke. Nah ini pandangan menarik ini. Memang di masyarakat kita kadang-kadang kan ada anggapan seperti ini. Nah tidak jauh daripada hal-hal yang berbau apa istilahnya kekuatan kesaktian lah ya Bung Yani. Betul. Nah jadi identik kalau orang ziarah tuh kalau dia ndak minta ke keramat, minta mimpi, bayar niat, ya mungkin banyak juga yang berdoa niat tulus tuh banyak juga. Tapi ada yang seperti ini. Tapi ya ini bagian dari khasanah budaya kita lah ya Bang Yani ya. Nah jadi saya coba sekarang minta pandangan Bang Yani lah. Kan sedikit banyak pernah belajar agama ataupun tahu pernah baca lah atau gimana menurut pandangan Bang Yani kalau berziarah Jadi kubur itu. saya kalau dibilang tahu agama, sebenarnya mohon maaf, saya bukan ahli di bidang agama, jadi enggak tahu kan Pak. Jadi sekali lagi mohon maaf lah, tapi sepaling tidaknya ini untuk saya mewakili dulu sementara, nanti ada Pak Ustadznya nanti. Oh iya, saya kalau dari sudut agama enggak paham. Karena belum ada, Wah. Sekali lagi enggak paham, tapi ya bolehlah berkomentar yang saya pernah dengar ya lah, kata orang-orang pandai. Menurut saya begini, ziarah ini sebenarnya dari sudut pandang agama sebenarnya disunahkan. Walaupun saya tidak tahu hadisnya, memang Rasulullah itu saya pernah dengar kata Pak Ustadz, disunahkan kita ziarah ke kubur. Tapi Nabi tidak menyebutkan harus kubur haji, kubur siapa. Intinya ke kubur. Tujuannya itu
adalah supaya kita ini mengingat bahawa suatu saat kita ini mati. Dengan kita menengok kubur itu teringat suatu saat kita mati. Maka kata Nabi, orang yang paling bijak, orang yang paling pintar adalah orang yang selalu ingat mati. Kalau orang ingat mati itu artinya dia akan memperbanyak amal. Ibadahlah engkau seakan-akan engkau besok mati. Bekerjalah engkau seakan-akan engkau hidup 1000 tahun lama-lamanya. Dari satu sisi. Kemudian berziarah ke kubur ini kita tak usah cari sudut pandang agama, sudut pandang apa pergi lah jelas. Kalau saya menyikap ini positifnya, kita ambil positifnya, ambil hikmah. Kenapa orang-orang tua itu menuntun anak cucunya itu berziarah ke makam raja? Padahal raja itu sendiri bukan ulama kan, belum tentu kan. Kemudian kenapa harus ke kubur makam itu, makam ini yang kata Pak Ujang tadi? Kalau saya melihat menurut saya, kita ambil sisi positifnya. Pertama tadi kita adalah mengingat kematian. Yang kedua mendoakan, kan kata orang dari rumah pun nasi. Nah, perlu kita pahami bahawa roh manusia itu sebenarnya berada di alam barzah, kan kata Pak Ustaz, bukan kata saya. Nah, di mana alam barzah itu? Alam barzah itu bukan berarti di bawah kubur. Kita doa tahu, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Nah, kenapa orang tua itu tahu sebenarnya orang tua itu bahawa roh itu bukan di bawah kubur tangsian ya, tapi dia masih nuntun anak itu tetap kesian. Kenapa? Mungkin saya ambil hikmahnya. Inilah kearifan lokal. Inilah kebijaksanaan orang tua kita mengajarkan pada kita itu bukan pakai hadis, pakai ayat kata Bang Ujang tu, tapi pakai etika. Kerana orang dulu itu dia lebih memuliakan raja, lebih menghormati raja, lebih menghormati pemimpin atau sultan. Dah meninggal ya. Dari hidup. Kalau udah kata raja tu sabda pandita ratu kalau ada salah. Jadi kalau udah kata raja tu tak bisa dia apa-apa kan gitu. Itu jadi mereka tu lebih sami'na wa ata'na, dengar taat. Nah, saking dia menghormati pemimpin, saking mereka itu menghormati pemimpin dari hidup, mereka tu terbayun dan sebagainya apa segala pokok bahasanya ya. Mereka kunjung silaturahmi ke rumah raja, sampai meninggal pun mereka masih memuliakan. Nah, konteksnya kita bukan memuliakan kubur, tapi memuliakan pengorbanan perjuangan si raja tadi, jasadnya. Tapi kalau berkirim doa dari rumah pun nasi, kerana alam barzakh tu bukan di situ. Tapi mereka lebih mengajarkan kita kepada etika, bahawa berkunjung ke sana, ya hikmahnya pertama kita tu selain mengingat kematian, menghormati perjuangan hidupnya kerana dia pemimpin, kemudian kita peduli terhadap makam. Kalau seandainya orang bilang tak boleh berkunjung, bid'ah dan sebagainya, kalau benda sama-sama tak bertebas ni, siapa yang berbas? Kasihan tak? Bukan tak kasihan dengan dia sendiri, akhirat sana udah aman-aman saja. Tapi kita seakan-akan tu tak peduli dengan leluhur kita. Jadi hikmahnya, kalau sering berziarah berarti tahu, oh ni makam ni rusak diganti, oh benda ni udah digali babi dah misalnya ya, atau sama-sama diracun. Artinya kita ada lebih menghormati itu. Itu sisi positifnya. Kemudian kalau ada yang bilang tak boleh, menurut saya, bahaya saya yang awam inilah, saya tak faham lah ya. Ada bilang bid'ah. Kan ada yang orang bilang bid'ah ya. Saya dalam konteks bukan agama ya, tapi saya sekali lagi orang awam berpendapat bid'ah itu kan perbuatan yang mengada-ngada. Memang dilarang oleh agama. Kalau tak salah kata Pak Ustaz tu, kulu bid'atun dolalah, kulu dolalatu finnar. Setiap yang bid'ah itu sesat. Setiap yang sesat itu neraka. Ponis langsung. Itu dalam konteks itu pancong sekali. Kata Pak Ustaz lah. Tapi kalau menurut kita yang pernah kita dengar juga dari orang-orang pandai, bid'ah itu yang seperti itu, yang maksud itu tu adalah bid'ah yang sifatnya adalah hubungan ritual kita langsung ke Allah. Kayak misalnya yang vertikal lah ya, solat rukunnya misal 13, tambah 14 ya lah biar banyak. Nah, yang ke-14 itu yang bid'ah. Oh, misalnya apalagi yang puasa udah jelas, puasa dah genah, yang gini ditambah lagi gini. Artinya yang sifatnya hubungan perintah dikerjakan langsung ke Allahnya. Tapi kalau urusan manusiawi terhadap makhluk, terhadap alam sekitar kita, terhadap kawan-kawan sekitarnya, istilahnya hubungan horizontal kepada seluruh yang ada dunia. Maka bahkan dalam agama pun kalau tidak salah itu diserahkan pada kita yang ngaturnya. Yang penting tidak melanggar batasan-batasan. Contoh, ya kita minum kopi. Dulu mungkin agak ada cawan begini. Kalau dibilang bid'ah, berarti minum kopi ini bid'ah nih. Tapi ini kan urusan dunia. Jadi urusan dunia kita mau kopi pakai cawan ke, mau solat pakai kopiah hitam kalau ke. mau ikut Nabi pakai apa?
Mungkin pada zaman dulu Allah Alam kita tidak tahu ya. Mungkin cawannya Pakai cawan. daun kali daun kurma ya. Mungkin kita tidak tahu lagi pernah hidup zaman itu. Jadi cari daun kurma garap setengah mati gitu. Sepaling tidaknya, maka kenapa makan itu zaman Rasulullah kan makannya gandum. Zaman dulu kan di zaman Nabi tidak ada pakai beras. Apakah makan nasi itu bid'ah? Berarti harus makan beras. Maka kata Nabi, kata bukan kata Nabi, mohon maaf ya. Kata orang-orang pandai, suasana boleh berubah. Bahasa mereka tu, ini bukan kata Nabi ya, nak berani saya. Ini kata orang pandai, suasana boleh berubah, cara tetap satu. Maka makan boleh makan silakan makan gandum pada zaman Nabi. Kita makan nasi, tapi doa makannya sama. Dulu mungkin naik unta, disunahkan pakai kaki kanan, naik kendaraan ada doanya. Sekarang naik kendaraan sepeda motor, doanya sama. Artinya tu suasana boleh berubah, cara tetap satu. Jadi kalau kita kembalikan ke makam tadi, kalau kita analogikan, umpamakan aja kalau bahasa kampung, makam ini mungkin bisa diumpamakan seperti Rumah, ya. Kayak kita ini pernah kan makamnya kan penanda orang terakhir meninggal. Makom, Jadi, tempat artinya. makom kan tempat ya. Pokoknya itu penanda tempat terakhir dia ada di situ. Jadi ibaratnya kita mungkin pernah pacaran dulu dengan cewek, Kenang-kenangan lah ya. kenang-kenangan di tempat terakhir di mana kita pernah bermesraan lah ibaratnya. Nah, tempat itulah yang paling berkesan. Nah, mungkin kalau bisa diibaratkan bahwa kalau kita pergi ke tempat makam leluhur tadi, itu sebagai tempat yang sangat berkesan bagi kita. Iya. Mungkin seperti itu kali anaknya. Bisa Apa jadi. umpamanya, Iya, bisa jadi gini. karena tidak ada tempat lagi penanda yang lain yang bisa dengan kita anukan. dengan kita ke makam itu, sepaling tidaknya kita tuh langsung meresap, bahasa akan-akan kalau orang yang ada tu meresap ke masa lalu. Ya. Teringat kan bahasa Ya, langsung ingat dengan Langsung si ingat ini si tadi kan. Misalnya kita ke makamnya siapa tadi tu? Raja Balik Mala misalnya kan. Air Mala ya. Walaupun kita tak pernah ketemu beliau, kita baca sejarahnya, oh ini dia tu. Paling tidaknya ingat mengingat. Ya. Dengan niat kita tu bukan nak meminta-minta kan tadi kata Pak Ujang. Ini mengingat lah. Jadi mengingat masa lalu. Nah, terus kemudian kalau di dalam konteks berziarah tadi, ini kan ada dari sebagian kita itu yang meminta sesuatu. Nah, kalau menurut beliau tadi kan Tak ada istilahnya. jadi beliau ini tidak ada meminta sesuatu, tapi malah mendoakan. Betul. Nah, kalau dalam konteks pandangan abang lah, bagaimana orang yang membayar niat tadi ataupun orang yang meminta sesuatu, nanti kalau misalnya dikabulkan dia akan kembali lagi. Nah, ini gimana nih? Ini adat tempat kita yang kadang-kadang menjadi Jadi kepercayaan. jadi kepercayaan. Nah, apakah ada tuntunannya atau gimana nih? Pernah dengar dari Pak Ya, Ustadz ya. kali? Jadi kata Bang Ujang tadi kan tidak ada terjadi padanya. Memang pada saya masih kecil dulu pernah dibuat orang. Dan mata kepala saya pun pernah nyaksikan memang ada orang pergi ke simpang keramat itu bawa air, kemudian dibawa di meriam macam koreng tu. Bahkan saya kecil dulu pun pernah disiram air dari lubang ketika ambil air macam koreng tu. Minta Bahkan berkahnya lah. keriping dibawa balik katanya. Kemudian lalu letakkan pindang di minta obat. Kemudian ada bahasanya lagi waktu dulu ya. Bayang berniat yang kata Pak Ujang tadi tu. Memang pernah dilakukan orang dulu ya. Sekali aku berniat 10 kali aku bayar. Aku ni minta gini supaya padiku ni banyak hasil gini ya. Jadi menurut saya gini, kenapa orang tu dulu itu melakukan itu? Nah, di situlah perlunya pengetahuan. Orang yang salah pun mungkin secara agama ya salah. Dan meminta kubur pun tak ada. Bahkan kata Bang Ujang tadi, sebaiknya yang hidup mendoakan yang mati, bukan minta dengan yang mati, terbalik kan. Nah, apakah mereka salah? Ya, kalau secara agama mungkin tetap salah judulnya. Yang namanya minta selain dari Allah ni kan salah. Cuma sekali lagi mungkin kita tinggal mencari hikmahnya. Segala sesuatu yang terjadi ni, kalau menurut saya ada hikmah semua. Kena sampai orang masuk penjara pun ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya orang masuk penjara? Sepaling tidak hikmah bagi kita yang nak masuk penjara, supaya tidak melakukan perbuatan seperti itu, supaya kita nak masuk penjara. Jadi apa hikmah daripada kita menengok mereka? Kita kan nak ngikut mereka minta-minta ni. Sepaling tidaknya kita hikmah ni bahawa aku harus belajar. Bahawa aku ternyata yang tradisi yang dibuat mereka ni keliru.
Aku sebagai orang yang generasi baru, aku tidak boleh ikut mereka. Hikmahnya, artinya hikmahnya tu melihat kejadian yang salah, kita belajar daripada hal yang salah supaya untuk benar. Itu menurut saya, belajar dari yang salah untuk benar, bukan ikut yang salah. Artinya kalau mereka kita anggap kurang pas, berarti kenapa mereka melakukan itu? Ketidaktahuan mereka. Kerana mungkin dulu ilmu agama ini belum nyebar. Ada sih agama tapi belum nyebar sampai door to door. Artinya masyarakat itu sendiri pemahaman tentang agama ini belum paham. Mereka tidak bisa membedakan antara yang benar dan yang salah, tahu tapi sikit-sikit. Kerana maafnya ngomong, mungkin dulu kita pun Islam itu masuk memang dah ada, tapi tradisi-tradisi di luar konteks Islam itu masih melekat di masyarakat kita. Untuk membuangnya itu tak semudah itu. Makanya mungkin Pulau Jawa masuknya Wali Songo itu dia tetap membawa tradisi masyarakat setempat, tapi dengan pelan-pelan. Contoh wayang kulit dan sebagainya. Tapi kalau wayang kulit itu misalnya dulunya sebelum Islam masuk, mereka bahasa tentang cerita misalnya apa namanya itu Pandawa Lima dan sebagainya, Mahabharata, mungkin diubahnya jadi cerita Nabi. Jadi intinya kalau menurut saya hikmahnya, supaya nak berbelit-belit, hikmah bagi kita yang melihat kejadian itu supaya aku belajar untuk meninggalkan yang itu. Artinya ketidaktahuan mereka membuat mereka salah, dan kita harus memberikan pemahaman kepada mereka. Kalau berani, kalau tidak minimal kita untuk kita, berarti aku dah boleh bahasa. Nah, kalau saya tambahkan hikmahnya lagi gini. Sebenarnya tadi saya klarifikasi kepada beliau ini, sebenarnya mengatakan bukan tidak ada. Tapi beliau tidak membuat itu. Ada sebenarnya. Karena khusus untuk berniat dalam konteks ziarah mengirim doa. Tadi tidak berniat untuk yang meminta ataupun bayar niat segala macam. Ada sebenarnya barang ini di masyarakat. Nah, kalau saya boleh tambahkan hikmah berikutnya, ya ini bagian dari budaya. Nah, budaya itu memang tidak bisa kita pungkiri. Sebelum adanya agama Islam ini masuk, bahwa budaya ini sudah dulu ada, adatnya sudah ada dulu. Nah, mau tidak mau, ya bagaimana Islam ini supaya mudah diterima? Salah satunya ya mengikuti budaya yang ada itu pelan-pelan untuk merubahnya. Nah, salah satu contohnya ketika kita melihat misalkan bagaimana tradisi pemakaman ketika di zaman Hindu dulu dengan sekarang kan udah berbeda. Di zaman Hindu dulu misalnya lebih ke tempat yang lebih tinggi, ataupun nisannya kalau di zaman Hindu Buddha itu lebih memakai nisan yang bercorak-corak binatang apa segala macam. Nah, sebagian ulama kan tidak boleh kalau kita memahatkan sesuatu dalam binatang itu dalam bentuk yang nyata. Nah, kemudian digantilah dengan kayak misalnya di nisan-nisan tertentu, Demak Troyo itu kan ada suluran apa segala macam itu kan. Nah, ini bagian dari proses budaya sebenarnya, bagian dari proses budaya. Nah, orang-orang yang seperti ini sebenarnya pun juga dari hikmah yang lain ya Bang ya. Orang-orang seperti ini juga sebenarnya kalau kita mengambil kebijaksanaannya, ya mereka ini juga bagian dari menghidupkan makam-makam yang dianggap leluhur ini yang sepi menjadi ramai. Baik yang niatnya tadi itu mau minta nomor, kalau ada ya yang minta niat, yang macam-macam niatnya. Nah, di samping sama yang niatnya terus mendoakan, nah orang-orang yang seperti ini, jamaah-jamaah seperti ini juga bagian dari menghidupkan makam-makam yang sepi tadi. Nah, baru ternyata makam ini misalnya yang sepi nih, ketika ada orang datang, oh ini berarti makam orang penting. Kan orang itu selalu ada alasan kenapa dia minta membayar niat ataupun dia minta sesuatu terhadap makamnya, ada alasannya, karena ini makamnya dianggap keramat. Nah, ini mungkin hikmah yang saya untuk mengenapi Bang Yani lah. Karena ini bagian dari tradisi kita yang ada di Indonesia. Jadi intinya itu segala sesuatu kalau kita bijak menyikapi, itu pasti ada hikmahnya. Jadi bahkan sampai orang terjatuh pun ada hikmahnya. Berarti berhati-hatilah. Hati-hati. Bahkan saya pernah dengar bahasa yang baik. Allah ciptakan nyamuk, ya itu ada hikmahnya supaya kita waspada. Kalau kita bahasa kaitkan, kalau tidak ada nyamuk mungkin tak laku baygon pape maupun King Kong tu. Dengan adanya nyamuk, bahasa yang lebih ada lah, itu namanya ngelantur sikit lah. Maka hikmah itu artinya kan supaya ada pembuatan baygon. Dengan ada baygon ada pabrik ada lapangan pekerjaan. Kaitannya Pak. Artinya segala sesuatu tinggal kita menyikapi. Orang berbuat salah, ia salah.
Tetapi ada hikmah di balik itu. Sepaling tidak kau jangan jadi orang yang salah. Ya. Kalau kita mengikut dia ya salah. Hikmahnya berarti kita jangan ngikut. Bukan berarti kita orang ngikut. Jadi kalaupun itu tindakan dianggap salah, ya silakan. Tapi sepaling tidaknya kita jangan seperti itu. Tidak mengikuti dan kita tidak mengecap mereka. Nah, karena kita- urusanin mereka dengan Dengan yang di atas. yang di atas. Mungkin ini penutup bisa dari Bang Ujang karena beliau juga di telepon. Ya, Silakan Bang. hal lagi yang jelaskan kan memang Islam pun yang masuk ke dalam, terutama kita konteksnya ke arah kita simpang lah ya, dari Sukedana Matan sampai simpang. Ini ya para syekh, ulama-ulama yang jelaskan kan mereka masuk itu bukan hanya masuk begitu saja, tapi di samping itu beliau itu memandang dari segi budaya. Ya. Jadi masuk Islam itu bukannya langsung mengajarkan tentang agama itu, cuma dimasuki di dalam budaya ini tadi. Masuki di dalam budaya. Nah, salah satunya ya dengan posisi berziarah. Kalau bicara tadi itu ya konteksnya kemungkinan ayar niat segala macam. Sebenarnya memang sudah diatur para ulama-ulama dulu. Makanya kalau tidak salah, cuma saya tidak pernah berjalan ke tempat yang jauh, jadi saya belum pernah menjumpakan. Makanya di simpang ini nih ada yang namanya bayar niat itu, hajat itu pakai arwah hasil. Sebenarnya sudah diatur itu. Oh gitu. Sudah diatur itu, sudah diatur. Jadi kalau memang ada niat, ada nazar, Oh iya. makanya dibuatlah namanya arwah hasil ini tadi. Nah, makanya di dalam arwah hasil ini ketika tersebut ke Syekh Zailani itu ya, dia langsung adatnya itu mengambilkan beras kuning, langsung diamburkan 10 kali atau 7 kali, 20 kali ya, aku berniat sekali aku mayarnya. Bahasanya itu kan posisi begitu. Nah, jadi ada pun konteksnya bukan kemungkinan yang jarak ke kubur ini. Ini menurut kata orang yang ahlinya, kita juga bukan ahlinya, hanya yang jelasnya yaitulah penyampaian orang tua kepada kita itu ndak kemungkinan mengajarkan sesuatu itu ndak hadis, ndak tahu bahdi hadis semua dulu. Ataupun belum nyampai ke situ belum nyampai ke situ. Hanya disuruh dia kajian. Dan menurut orang tua yang pernah memberikan yang dengan kita, sesungguhnya orang yang di dalam kubur itu bisa dikatakan sudah terpisah, tidak. Dan mereka lebih tahu lagi, itulah mengharapkan. Jadi salah satu contohnya bagaimana? Kok kenapa kita pergi ke kubur itu harus mengucapkan salam? Ya, betul. Nah, ini salah satu contohnya. Assalamualaikum Ya, ahli kubur. Jadi kalau memang orang itu Bagian dari adab kita Pak ya. ya, adab kita. Masuk rumah orang lah. Memang mereka itu ya kalau dilihat tidak nyaut. Cuma di dalam konteksnya yang jelasin kalau menurut Ketikanya. orang ahli-ahli ya, mereka menyaut. Cuma kalau memang dibilangkan oh ini tidak tahu mereka itu tidak hanya perbuatan kita saja. Ya para yang lebih paham, lebih tahu, cuma mengatakan seperti begitu. Masa ketika masuk di kubur, sandal harus dibuang, Ya. tidak boleh pakai Harus sandal. dibuang. Nah, tidak boleh pakai sandal. Singkirkan ya. Nah, berikan salam kepada mereka, mereka tetap sahut. Berarti mendengar. Tapi alamnya ya beda ya. Ya, alam saja yang beda. Dan orang tua pun mengajarkan manusia hidup ini kembalinya kemungkinan kalau di Indonesia ini saya tidak pernah dengarkan ulama kiai segala macam. Tapi kalau Malaysia saya pernah dengarkan dan pernah dituntunkan orang tua kepada kita manusia hidup ini dia punya berhala 10. Wah, apa ini? Berhala 10. Jadi panjang sampai nanti. ketika meninggal makanya tinggal 4. Ya, salah satunya hawa, dosa, nafsu, setan. Ini salah satunya yang 4 ini tadi. Okay. Berarti mereka masih punya hawa. Makanya ketika di depan mayat tidak boleh makan di depan mayat. Apa hubungannya? Mau dikencingnya pun nama mayat, ya tak? Cuma mengapa tidak diperboleh? Karena mereka punya berhala itu.
Jadi usulnya begitu. Kemungkinan itulah mau lebih detail gitu nanti-nantilah. Jadi kalau saya mungkin memberikan apa namanya pandangan terakhir tentang ziarah ini, saya tidak paham juga ahli sejarah, bukan ahli dalam agama. Jadi begini, kalau kaitannya dengan ziarah, saya setuju dengan Bang Ujang tadi bilang bahwa kenapa berarti kita ada etika ke kuburan, kita beri salam. Itu kan adab ya, sebenarnya adab kita baik. Bahkan pernah kalau kaitkan dengan sejarah itu, pernah Rasulullah itu menambat apa namanya melewati kuburan itu, mengatakan kepada sahabatnya, kan waktu itu kan istirahat di situ, jadi kan ni kuda atau apa itu kan apa namanya berbunyi lah, mengkain-kain lah. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa bunyi itu? Jadi kata Nabi, kenapa kuda tu gitu bahasa makin-makin tu. Jadi kata Nabi, sesungguhnya dia tengah mendengar ada orang yang siksa di dalam kubur karena setinjanya, karena kencing tak basuh lah bahasanya. Artinya dalam bahasa itu tu kiasannya bahwa di bawah kubur itu berarti ada tempat, ada kehidupan. Cuman kata Nabi, kita manusia yang tak bisa mendengar, tapi seluruh makhluk itu bisa mendengar, kecuali yang tak bisa mendengar itu adalah manusia dan jin. Tapi selain itu binatang-binatang berbunyi. Wajah ketong tu doktor kreok tayang mengapa? Ada malaikat lewat ketong tu ya. Ternyata kuda Nabi itu mengkain-kain itu, di situ dia mendengar ada orang yang disiksa dalam kubur karena tidak bersih dalam setinja atau kencingnya. Itu tinggal kita kaitkan je antara dua itu. Maka pemahaman orang itu, kenapa di Indonesia ini ada dua organisasi besar, kadang-kadang beda pendapat tapi mereka tidak bermusuhan. Ada yang mengatakan boleh gini, ada yang mengatakan tak boleh gini, tapi mereka tak bermusuhan, maka perbedaan pendapat di kalangan ulama itu adalah rahmat, kata ya. Perdebatan adalah laknat. Berarti beda boleh tapi tidak boleh berdebat, jadi tidak saling menyalahkan. Jadi kaitannya sama. Alam barzah bukan berarti di bawah kubur, tetapi kalau kaitannya tadi bahwa seakan-akan ada di situ, tapi Allah alam, hanya Allah yang tahu dan Rasulnya ya, itu orang awam. Semua itu tinggal kita ambil hikmahnya. Jadi pesan saya kemungkinan kepada kita semua, maupun itu dianggap bid'ah, maupun itu dianggap syirik, kembali ke film Mbak Kumang, syirik itu adanya di hati kita. Nah, kemudian kembali ke niat tadi. Kalau ziarah kubur itu apa? Hanya Allah yang tahu. Innama a'malu binniat. Jadi segala amal perbuatan kita kembali kepada niat. Kalau niat kita misalnya mau ke kubur ya minta-minta, nyembah-nyembah ya salah. Tapi niat kita untuk berkunjung, berziarah, bersilaturahmi, menghormati, mengenang dan sebagainya, kembali kepada hati kita. Hanya Allah yang tahu. Hati Pak Ujang pun saya tak tahu, hati Pak Uda pun saya tak tahu. Kita kerana sesama Muslim, kembali kepada niat kita. Jadi kita jangan menghakimi orang, jangan mengatakan oh tak boleh ini syirik, oh tak boleh ini bid'ah. Tunggu dulu. Boleh kita nyampaikan, boleh itu kita sampaikan kepada anak kita atau kepada murid kita. Kalau pada orang lain tunggu dulu, karena itu akan mengundang perpecahan. Belum tentu yang mereka lakukan salah, justru kita dah suzon dulu, dah dosa dulu, karena kita dah berprasangka kepada orang lain, padahal belum tentu orang melakukan hal yang salah. Jadi kita tidak kembali pada niat awal. Jadi tidak boleh kita menghakimi orang lain. Kalau kita nak mau berziarah, tak sempat, tak setuju, ya udah. Artinya kita cukup duduk dari rumah. Silakan mereka melakukannya selagi masih dalam konteks, kecuali mereka tu udah nyembah patung, nyembah kubur langsung. Itu sih kita harus cegah langsung. Ini nampaknya dah. Tapi dalam konteks ini kita khususnya niatnya memang dari Pondok Tanah Simpang ini bukan untuk yang lain, memang khususnya tadi menghargai, menghormati, bikin doa. Mungkin demikian para sahabat semua, para pedulo ya, pedulo semua, dialog kita tentang ziarah kubur yang dilakukan oleh Pondok Tanah Simpang, yang nantinya insyaallah akan kita lakukan di tempat-tempat yang lain. Misinya adalah bagaimana kita bisa mengenang kembali jasa-jasa para leluhur dan berkirim doa, serta kita pun juga bisa mendapatkan mengikuti jejak lah daripada langkah-langkah beliau-beliau, raja-raja, para aulia, para ulama yang sudah duluan merintis bagaimana negeri ini sampai sekarang ini kita ada seperti sekarang ini ya Pak Ujang ya. Ya Bang Yandi ya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.